Halo Mam, selamat datang kembali di live bersama Dunia Parenting. Hari ini kita akan membahas topik apa saja atau vaksin-vaksin apa saja yang dibutuhkan oleh anak bersama dengan dokter spesialis Dr. Reza Pahlavi, spesialis anak. Jadi saat yang sangat tepat sekali kalau misalkan Mams ikut kegiatan ini sampai tuntas, sampai selesai. Jika ada pertanyaan, langsung saja ditulis di kolom live chat dan kita akan bantu ngejawab satu persatu pertanyaan-pertanyaan yang masuk di kolom live chat. Oke, kita undang sekarang bersama Dr. Reza Pahlavi dan saya sendiri, Tori Bijaksana. Halo, selamat. Halo, Dr. Reza. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, gimana Oh, kabarnya di sana? baik, baik. Baik Baik, banget baik. sama teman-teman di dunia parenting juga sehat semua, Alhamdulillah. Dokter Baik, gimana alhamdulillah. kabarnya? Mams and Daddy semua, ayah, bunda, abi, umi ya, yang Yap, dari dunia parenting. Selamat datang acara live kita hari ini ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. amin, 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 amin. Ya, suara saya jelas nggak? Suara dan gambarnya. Ada suaranya kadang-kadang terputus-putus, ditunggu dulu beberapa saat, barangkali masih penyesuaian sinyal ini, dok. Ya, oke, oke, Mm, siap. Tapi gambarnya oke, jelas. Ya, ini udah banyak ya yang Oke. hadir ya dari seluruh Indonesia ya, Oh, betul, dari betul sekali ya. Sumatera sampai ke ujung timur ya. Oke, oke. Bener, bener, bener banget. Ada banyak sekali. Kayaknya emang tema hari Oh, ini. sudah ada. Oke, halo semuanya. Dokter di rumah atau di Ya, klinik sekarang? ini di rumah sakit tapi di ruangan Oke. sendiri ya. Oh, Jadi bisa melakukan. Tapi kalau aman. rumah sakit tetap harus menggunakan masker. Siap, siap, siap. Baik dokter, Ya, kayaknya bisa kita mulai dan ini boleh, kita boleh. belum tampung pertanyaan. Jadi saran dulu buat moms and dad, abi, umi dan semuanya ayah bunda. Kalau misalkan ada pertanyaan yang mau disampaikan kepada Dr. Reza, silahkan ditulis di kolom pertanyaan atau nanti bisa di live chat juga. Tapi lebih saran saya lebih baik ditulis di kolom pertanyaan yang pakai tanda tanya itu. Nanti di kolom datanya itu nanti kita bisa memilih langsung sekaligus langsung bisa membacakannya di sini. Ya, Baik, jadi serba-serbi vaksinasi ini. Kalau kalau kemarin pikir saya vaksin vaksin COVID terus bukan ini vaksin ya, anak. belum, belum. Kalau untuk anak-anak kita nanti sebelum ya. Kita ngomong Nah, vaksin nah, ya. nah. Jadi gimana ini dok? Untuk apa saja yang perlu disiapkan? Vaksin apa saja yang dibutuhkan anak dari 0 sampai 12 bulan itu apa saja? Bisa langsung kita jelaskan sama ibu-ibu semua di sini. Oke, baik ya. Saya Silakan. mulai penjelasan mengenai vaksinasi. Jadi mungkin ayah, bunda, mam, dedi, abi, dan umi semua ya pernah melihat jadwal vaksinasi yang baru. Jadi sekarang kita udah punya jadwal vaksinasi yang baru, yaitu dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, yaitu pada tahun 2020 ya. Tapi keluarnya baru di awal tahun 2021 ini. Jadi kalau sebelumnya kita pakai yang jadwal 2017, sekarang udah beralih ke 2020 ya. Jadi kalau misalnya sekarang ke dokter anak, jangan kaget kok jadwalnya beda nih, warnanya warna biru, yang sebelumnya warnanya warna hijau, karena memang sudah ada update gitu. Ada sedikit perubahan atau perbedaan atau update ya dari jadwal sebelumnya gitu ya. Makanya kali ini sebenarnya tujuan saya adalah ingin menginformasikan kepada mam sededi semuanya bagaimana sih jadwal imunisasi terbaru dari Ikatan Dokter Anak Indonesia untuk tahun 2020 ini ya. Oke, jadi pada anak yang baru lahir itu ya, kalau anaknya normal, anak sehat, ya, itu pertama kali diberikan vaksin hepatitis B ya pada usia 24 jam pertama ya. Jadi perlu diingat bahwa vaksinasi ini merupakan salah satu aspek yang sangat penting ya bagi pertumbuhan dan perkembangan anak yang optimal ya. Selain aspek-aspek lain misalnya aspek nutrisi, kemudian kebersihan, general kesehatannya, kemudian stimulasi, kasih sayang dan lain. Salah satu hal sangat penting itu adalah imunisasi. Karena imunisasi ini dia mampu mencegah berbagai macam penyakit ya, yang ada di vaksin tersebut gitu ya. Sudah terbukti efektif gitu. Nggak hanya di Indonesia tapi penelitiannya sudah di berbagai belahan dunia gitu ya. Jadi penting sekali vaksinasi dilakukan sesuai dengan jadwalnya ya. Oke, mungkin sebelum masuk ke jadwal saya introduksi sedikit ya. Jadi sekarang kan banyak nih orang tua yang takut anaknya divaksin gitu ya. Karena ada memang gerakan-gerakan anti vaksin misalnya gitu atau banyak hoax-hoax terkait dengan vaksinasi gitu ya.
Nah, ini saya harapkan kepada ayah bunda, jadi semuanya yang nonton acara IG Live kita hari ini ya, saya menekankan bahwa kita nggak boleh langsung ya mengambil informasi sepotong-sepotong yang kita dapatkan dari sumber-sumber yang tidak akurat gitu ya. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa vaksinasi itu merupakan konspirasi dari negara-negara barat, itu salah. Kenapa? Karena nyatanya adalah negara Amerika atau Israel, boleh dicek di situsnya, itu mereka angka vaksinasinya cakupannya hampir 100% ya. Kalau ada yang mengatakan bahwa oh zaman dulu aja nih Nabi Muhammad gitu nggak dilakukan vaksinasi gitu ya. Nah, ini juga merupakan suatu hoax bahwa vaksin itu adalah upaya untuk menurunkan kekuatan orang-orang Islam, dan lain itu salah. Buktinya apa? Buktinya di negara Arab Saudi sendiri itu vaksinnya di sana untuk anak sudah hampir 100% gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya ada mengatakan bahwa vaksin itu malah bisa bikin berbahaya, bikin lumpuh, bikin anak kecil dan lain ya, itu juga hoax ya. Bikin anak autis dan lain itu juga hoax. Nyatanya adalah vaksin ini terbukti mencegah berbagai macam penyakit dan mencegah kematian pada anak tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia gitu. Jadi vaksin ini benar-benar penting ya. Gitu. Adapun memang terjadi efek samping, dominannya adalah efek samping ringan. Efek samping yang berat itu sangat-sangat jarang terjadi. Jadi kalau kita bandingkan antara manfaat dan resikonya, manfaat dilakukan vaksinasi ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan potensi risikonya. Makanya anak-anak kita tetap harus dilakukan vaksinasi sesuai dengan jadwal, gitu ya. Yang kedua adalah openingnya di era pandemi seperti apa, gitu. Nah, di era pandemi ini, vaksinasi tetap penting dilakukan. Kenapa? Karena kalau misalnya vaksinasi nggak dilakukan dengan baik ya, maka anak-anak proteksi dirinya terhadap penyakit-penyakit yang dapat dilindungi oleh imunisasi, katakanlah hepatitis B, polio, DTP, BCG ya, tuberkulosis dan lain itu malah nggak terlindungi anaknya dengan baik dari virus-virus atau kuman-kuman tersebut gitu ya. Jadi di satu sisi nih ancaman COVID masih ada, di satu sisi malah proteksi dari penyakit-penyakit lain tidak kita dapatkan gitu. Jadi artinya bisa-bisa anak kita diserang oleh dari dua sisi ya, dari COVID juga, dari penyakit-penyakit lain juga. Ini yang ditakutkan ya. Apalagi kalau angka cakupan vaksinasi itu rendah, ada namanya herd immunity itu juga akan lebih rendah. Jadi anak-anak kita beresiko untuk terkena penyakit-penyakit tersebut juga lebih besar gitu. Makanya tetap pada kondisi pandemi ini ya, vaksinasi, jadwal rutin vaksinasi itu tetap harus diikuti gitu. Tapi tentunya kita melakukan vaksinasi dengan protokol kesehatan ya, insya Allah aman gitu. Itu. Kemudian kita masuk ke apa sih jadwal vaksinasi? Tadi saya jelaskan. Ketika anak lahir 24 jam pertama itu diberikan vaksin hepatitis B ya pada anak-anak yang sehat dengan lahirnya cukup bulan gitu ya. Kemudian sebelum anak pulang itu diberikan vaksin polio yang pertama, itu diberikan polio yang oral ya. Kemudian pada kunjungan pertama atau kunjungan kedua dalam 1 bulan pertama setelah lahir itu diberikan vaksin BCG namanya ya. Nah, kemudian ketika berusia 2 bulan itu baru ada vaksin DTP dikombinasi dengan hepatitis B, dikombinasi juga dengan vaksin HIV. Jadi ada namanya vaksin pentavalen ya. Jadi 5 vaksin sekaligus tapi dalam satu suntikan gitu ya. Nah, kemudian di sini juga bisa diberikan polio ya. Nah, itu untuk usia 2, 3, 4 itu diulang ya untuk pemberian jenis vaksin ini ya. Nah, kemudian nanti pada usia 9 bulan kita ada vaksin MR ya. Jadi campak sama rubella digabung sekarang tidak hanya campak saja tapi namanya vaksin MR ya. Itu vaksin yang di cover oleh pemerintah gitu. Nah, tapi selain itu ya ada juga vaksin tambahan gitu ya. Selain yang tadi polio, DTP, hepatitis B, BCG ya sama campak, ada vaksin tambahan yang perlu juga penting diberikan pada anak kita gitu ya. Apa saja tuh? Ada vaksin rotavirus, ini untuk mencegah diare, bisa diberikan pada usia 2, 4, dan 6 bulan ya, tergantung dia ada yang bisa diberikan 3 kali, ada yang bisa diberikan 2 kali. Ada vaksin PCV namanya ya, untuk mencegah Streptococcus pneumoniae, itu adalah bakteri yang dapat menyebabkan infeksi pada peradangan paru-paru maupun pada peradangan otak. Nah, itu juga bisa diberikan pada usia 2, 4, dan 6 bulan gitu ya. Kemudian juga vaksin influenza bisa diberikan pada usia 6 bulan gitu ya. Ini untuk kita bicara kurang dari 1 tahun ya. Kemudian ada juga vaksin Japanese encephalitis terutama pada daerah-daerah endemis bisa diberikan pada usia 9 bulan ya. Itu. Pada usia 12 bulan ya nanti akan ada pengulangan sekali untuk vaksin PCV. Jadi kurang lebih untuk 1 tahun pertama itu kita rekomendasinya adalah untuk anaknya itu dibawa kontrol tiap bulan. Kenapa tiap bulan?
Karena yang pertama untuk pemantauan pertumbuhan dan perkembangannya. Kita lihat kenaikan berat badannya, tinggi badannya, lingkar kepala ya. Untuk perkembangannya juga kita nilai setiap 3 bulan ya. Kemudian juga untuk melengkapi vaksinasi. Karena tadi 1 bulan ada vaksinasi, 2 bulan ada, 3 bulan ada, 4 bulan ada, 6 bulan ada vaksinasi, kemudian 9 bulan ada dan setahun ada juga. Jadi kalau bisa pada anak yang kurang dari 1 tahun itu setiap bulan dibawa ke dokter untuk pemantauan tumbuh kembang dan vaksinasi. Itu kurang lebih penjelasan vaksinasi untuk usia 0 sampai 12 bulan. Nah, lumayan banyak berarti ya. Yang pasti tiap bulan direkomendasikan untuk divaksinasi. Nah, pertanyaannya gini loh, kalau misalkan ada yang kelewat, ini cara nutupnya gimana? Apakah langsung dipukul rata waktu itu juga, atau gimana baiknya untuk mencukupi segala bentuk vaksinasi itu sesuai dengan standar atau sesuai dengan siklus yang dokter jelaskan barusan tadi? Ya, ini ada yang namanya Riza Falevi juga ya. Halo. Ya, jadi kalau misalnya jadwal vaksin itu terlambat ya Mas ya, itu ada namanya catch up imunisasi ya. Catch up imunisasi itu apa gitu. Jadi kita mengejar ketertinggalan vaksin yang sudah terlewat ya, yang masih bisa diberikan ya. Jadi ada vaksin-vaksin yang sudah tidak bisa diberikan. Contohnya apa? Contohnya rotavirus itu pemberian pertamanya usia 6 sampai 12 minggu ya. Jadi kalau itu sudah terlewat ya kita tidak bisa memberikan lagi. Tapi sebagian vaksin itu ada yang masih bisa diberikan atau dikejar gitu ya. Nah, jadi makanya kalau sebaiknya kalau terlambat vaksinasi kita memang ke dokter atau dokter spesialis anak karena dilihat dulu saat itu usianya berapa. Kemudian riwayat vaksinasi yang udah diberikan apa? Riwayat vaksinasi yang belum diberikan apa? Gitu. Jadi kita bisa nilai gitu. Oh, ternyata dia BCG nih usia 4 bulan, belum pernah BCG ya untuk tuberkulosis. Oh, itu tidak bisa langsung dikejar. Kita harus perlu tes mantuk dulu, misalnya seperti itu. Oh, vaksin yang terlewat adalah vaksin DTP misalnya. Sekarang usia 5 bulan, itu masih bisa kita kejar ya. Tapi tetap antar satu vaksin dengan vaksin lain itu ada jaraknya ya. Yang paling optimal adalah jaraknya sekitar 4 minggu antara pemberian satu kali vaksin dengan vaksin berikutnya gitu. Jadi memang ini ada teknik tersendiri untuk catch up imunisasi yang mana masing-masing jenis imunisasi ini berbeda cara catch up-nya gitu ya. Mungkin kalau saya jelaskan semua secara detail agak sulit juga dipahami gitu. Jadi intinya adalah ada vaksin yang bisa dikejar, ada yang tidak. Untuk tahunya bagaimana kita harus ke dokter, terutama dokter spesialis anak untuk melihat bagaimana riwayat imunisasinya dan usia saat ini berapa. Oke. Nah, terkait vaksin pertama setelah 24 jam dari kelahiran tadi dok, kalau misalkan kita nyandak di rumah sakit tapi mungkin di bidan atau di klinik lainnya, apakah sudah pasti diberikan? Dan kalau misalkan di sana tidak ada, itu apakah masuknya ke kecap tadi? Ya baik, kalau misalnya itu optimalnya diberikan adalah dalam 24 jam pertama untuk mencegah hepatitis B, tapi memang kadang-kadang bisa diberikan lebih telat. Misalnya apa? Ada kondisi-kondisi tertentu. Misalnya anaknya lahir prematur, katakanlah beratnya masih kurang dari 2000 gram ya. Itu dia tunggu sampai usia 1 bulan kurang lebih baru diberikan vaksinasi tersebut gitu ya. Atau anak lahirnya sakit gitu ya. Jadi vaksin ini tidak diberikan pada kondisi anak sakit. Jadi tunggu misalnya ada sesak dulu nih setelah kondisinya teratasi ya, baru diberikan vaksin gitu ya. Jadi masuknya adalah vaksin kejar. Makanya ini kadang-kadang kalau misalnya orang tua lahir dimanapun ya, tidak di klinik atau dimanapun, ketika pulang jangan lupa harus aware juga menanyakan ke kliniknya, rumah bersalin atau bidannya, waktu lahir kemarin vaksin apa aja yang udah diperoleh gitu ya. Kalau bisa catatan bukunya ada gitu ya. Jadi ditulis kalau udah diberikan vaksin hepatitis B atau polio misalnya. Jadi ketika berikutnya kontrol ke puskesmas, ke dokter dan lain, dokter bisa melihat catatan vaksinnya. Oh, yang ini udah diberikan, yang ini belum. Jadi yang diberikan yang ini gitu. Agar nggak lupa juga dan memang pencatatan vaksin itu juga harus baik. Oke. Nah, sekarang gini, di mana kita untuk bisa dapat seluruh fasilitas vaksinasi itu yang paling ideal lah, bukan sebenarnya memang idealisme kan beda-beda, cuman untuk yang paling sesuai atau di puskesmas atau harus ke dokter spesialis anak atau bidan, beberapa bidan punya legaliter untuk bisa memberikan vaksinasi. Ya, jadi ini ya, kalau misalnya kita berbicara seperti dalam kondisi webinar atau IG Live, kita kan berbicara pada kondisi populasi umum, artinya populasi sehat, gitu ya. Nah, kalau pada anak-anak yang sehat, ya, itu vaksinasi bisa dilakukan di puskesmas misalnya, ya, atau pada daerah yang nggak ada tempat dokter dan lain bisa juga diberikan bidan atau ke dokter spesialis anak. Gitu. Tapi pada kondisi-kondisi tertentu, gitu ya, special population, misalnya anaknya ada sakit tertentu, misalnya. Atau tadi misalnya anaknya prematur katakanlah,
atau mungkin ada kondisi-kondisi lain yang menyebabkan dia misalnya tadi terlambat vaksinasi sehingga kita harus kejar, maka pada kondisi-kondisi tersebut sebaiknya ke dokter spesialis anak karena dia kan butuh kondisi khusus. Katakanlah misalnya nih anaknya ternyata ada katakanlah penyakit tertentu harus mendapatkan obat-obatan steroid misalnya, atau anaknya misalnya ada kanker gitu, atau anaknya misalnya sindrom Down, atau anaknya ada cerebral palsy, pokoknya kondisi-kondisi populasi khusus yang bukan anak sehat normal biasa. Nah itu sebaiknya dokter spesialis anak karena biasanya juga kalau dokter umum atau bidan biasanya kan agak nggak pede gitu untuk melakukan vaksinasi pada populasi khusus, walaupun sebenarnya boleh-boleh aja gitu kalau mengerti konsepnya gitu ya. Nah seperti itu. Tapi kalau misalnya anaknya sehat-sehat saja sebenarnya bisa dilakukan di puskesmas ya, kalau ada bidan di bidan gitu ya, kalau di dokter umum juga boleh, dokter spesialis anak apalagi gitu ya, seperti itu ini ya. Cuman memang perlu dipahami bahwa untuk saat ini kan pemerintah kita masih mengcover vaksin-vaksin yang wajib ya, yaitu apa? Hepatitis B, polio, DTP ya, kemudian HIV dan juga vaksin campak gitu ya. Jadi kalau memang ayah bunda Moms Daddy semuanya Abi Umi mau mendapatkan vaksin tambahan ya, katakanlah misalnya vaksin rotavirus atau vaksin HPV tadi ya, atau vaksin JE, influenza, itu bisa didapatkan biasanya ke rumah sakit atau praktek dokter spesialis biasanya gitu untuk vaksin tersebut ya. Nah, tapi kalau ditanya apakah artinya vaksin wajib itu wajib tapi vaksin tambahan itu nggak wajib? Nggak juga. Kalau sebagai aspek kita sebagai dokter spesialis anak, semua vaksin itu wajib sebenarnya karena dia memberikan proteksi terhadap jenis penyakit yang berbeda-beda gitu ya. Tapi memang saat ini beberapa jenis vaksin tersebut belum di-cover oleh pemerintah kita, yang artinya belum menjadi prioritas, tapi tidak kalah penting sebenarnya untuk diberikan kepada anak agar semuanya lengkap. Intinya seperti itu. Oke. Berarti ya asalkan itu sehat anaknya di puskesmas bisa. Tapi kalau ada kondisi-kondisi khusus lebih disarankan ke dokter spesialis anak begitu ya dok ya? Ya. Oke, siap. Nah, kita boleh masuk ke pertanyaan dari ibu-ibu yang hadir di sini ya dok ya? Ya, silahkan. Oke. Udah banyak. Ini beberapa yang ini dulu. Yang pertama dari NRF 1210. Beda dari jadwal vaksin yang lama sama yang baru. Apa itu dok? Ya, oke. Tadi ya, sudah saya jelaskan sebelumnya sedikit. Yang pertama adalah kalau hepatitis B, kalau dulu direkomendasikan kurang dari 12 jam, sekarang 24 jam. Jadi ini kenapa ada perbedaan? Karena kan terus-terusan penelitian mengenai vaksin ini berkembang terus ya. Jadi disesuaikan dengan penelitian-penelitian terbaru. Gitu. Itu yang pertama contohnya. Yang kedua adalah polio. Kalau dulu disarankan itu polio itu untuk polio suntik itu 1 kali ya. Kalau sekarang disarankan untuk minimal polio suntik itu 2 kali. Itu contohnya ya. Nah kemudian itu untuk yang kurang setahun, yang lebih dari setahun. Satu lagi, campak. Kalau dulu kan disarankan campak sendiri, kalau sekarang campak itu digabung sama rubella namanya MR gitu. Itu beberapa ya. Yang lain-lain sebenarnya itu ada lagi yang di atas 12 bulan, tapi karena kita kali ini fokusnya antara 0 sampai 12 bulan, yang bisa saya katakan untuk 0 sampai 12 bulan kurang lebih itu. Satu lagi adalah BCG. Kalau dulu BCG itu kan diberikan pada usia 1 sampai 2 bulan. Kalau sekarang dari 0 sampai 1 bulan. Jadi sedini mungkin untuk meningkatkan cakupan imunisasi BCG. Jadi perbedaannya tadi adalah pada polio suntik, kemudian pada BCG ya, kemudian pada campak yang sekarang digabung sama MR. Kalau untuk 0 sampai 7. Kayaknya ini pertanyaan selanjutnya agak nyambung juga dengan yang barusan dokter bahas tentang suntik. Ini bisa polio suntik ya, kalau yang nanya ini ya. Oke. Sekarang bisa sekarang di sini. Saya baru lihat. Sekarang bisa. Ya, oke. Ya, mau nanya untuk polio suntik, baby sudah 8 bulan masih gitu ya. Jadi bisa. Kalau polio ini, jadi kalau misalnya kita lihat di jadwal yang terbaru 2020 ini ya, kalau kita kolom kuning itu adalah kolom yang bayinya masih bisa dilakukan catch up ya. Jadi kalau misalnya masih ada kolom kuningnya belum dilakukan vaksinasi tersebut maka masih bisa. Tapi kalau udah habis kolom kuningnya artinya kolom putih maka itu sudah tidak bisa dilakukan lagi. Jadi untuk polio kalau misalnya IPV ya kalau misalnya 8 bulan belum pernah diberikan maka boleh langsung ke puskesmas atau dokter untuk diberikan. Dalam satu waktu itu kita bisa melakukan vaksinasi lebih dari 1 ya, selain yang 5 yang penta vaksin tadi dulu dok, bisa ya? Betul, boleh. Boleh ya. Jadi kalau misalnya pada saat vaksin misalnya mau diberikan vaksin valen ya disertai dengan vaksin rotavirus atau PCV sebenarnya boleh gitu ya. Tapi memang ini ada tergantung juga pertimbangan orang tua dan pertimbangan dokter gitu ya. Ada yang kasihan kalau anaknya sampai disuntik 3 kali misalnya gitu ya. Jadi cuma 2 nanti diselang 4 minggu kemudian baru di vaksin berikutnya gitu ya. Jadi, tapi sebenarnya pada prinsipnya boleh diberikan bersamaan asalkan nanti
ke vaksin berikutnya jaraknya minimal 4 minggu untuk vaksin yang dasar ini. Tapi nanti ada lagi kalau misalnya vaksin yang di atas 12 bulan yang ada jarak khusus ya. Misalnya apa, hepatitis A jaraknya 6 bulan. Kalau vaksin varicella jaraknya itu sekitar 6 minggu sampai 3 bulan. Jadi ada vaksin khusus yang memang memerlukan jarak tertentu. Tapi kalau vaksin yang di bawah setahun itu kurang lebih ya jaraknya optimalnya antara satu kali penyuntikan vaksin dengan vaksin berikutnya adalah sekitar 4 minggu. Tapi emang segala vaksin lewatnya suntik ya dok ya? Enggak, ada juga beberapa yang lewat oral. Polio. Oke. Ya, polio itu ada yang oral. Rotavirus juga itu diberikan oral. Ya. Nah, yang lain suntiknya pun sebenarnya itu ada beda-beda. Ada suntik di bawah kulit langsung, di bagian lemak, ada juga di dalam otot, gitu ya. Pastinya dokter atau dokter anak pasti udah tahu, maksudnya jenis vaksin ini, lokasi penyuntikan di mana, dan cara penyuntikan bagaimana, cara pemberiannya. Oke. Ini yang ketiga ini sebenarnya masuk ke usia yang sudah lebih dari 12 bulan, dok. Kira-kira masih bisa relevan nggak dengan pembahasan kita hari ini? Oke. Jika anak sudah usia 13 bulan, lengkap imunisasinya, imunisasi apa saja yang dapat diulang dan di usia berapa? Lengkap imunisasinya. Oke, jadi 13 bulan nih, terus lengkap vaksinnya. Jadi sebelumnya itu terakhir di usia 9 bulan sudah mendapatkan MR ya, gitu. Nah, pada 13 bulan ini ada atau setahun ada beberapa vaksin yang perlu diulang. Contohnya PCV. PCV itu ada ulangan pada usia 12 sampai 15 bulan satu kali. Ya. Kemudian ada vaksin tambahan yang bisa diberikan pada anak usia 1 tahun. Itu apa? Contohnya vaksin varicella, ya. Vaksin hepatitis A, ya. Yang dulu sebelumnya hepatitis A ini kan usia 2 tahun, tapi jadwal terbaru sekarang dimajukan ke usia 1 tahun gitu ya. Jadi ada beberapa vaksin tambahan yang bisa diberikan juga nih pada usia 12 bulan atau pada kondisinya adalah usia 13 bulan. Jadi kalau di atas tahun apa aja jadwalnya? 12 bulan kita vaksin PCV, ada vaksin varicella di sana, hepatitis A ada. Kemudian nanti di 18 bulan kita ada ulangan lagi untuk vaksin DPT sama hepatitis B sama vaksin MR, dan juga nanti ada ulangan satu kali lagi adalah untuk influenza gitu ya. Nah, jadi kalau untuk tadi saya katakan bahwa pada usia 0 sampai 1 tahun itu anak perlu setiap bulan ke dokter. Kalau pada usia 1 tahun sampai 2 tahun itu setiap 3 bulan, ya. Memang lebih jarang, ya. Karena tadi kalau tahun pertama kan itu kritikal banget gitu ya, jadi memang lebih sering ya. Untuk setahun kedua, antara 1 dan 2 tahun setiap 3 bulan. Itu untuk apa aja? Untuk lihat pertumbuhan, perkembangan, juga untuk melengkapi beberapa vaksinasi yang bisa diberikan pada rentang usia tersebut. Iya. Nah, kalau gini dok, kalau sekarang untuk menangani atau efek samping dari setiap vaksinasi kan beda-beda nih, tergantung bayinya, tergantung anaknya. Ada pengaruh dari orang tua nggak sih kalau soal efek dari setiap vaksinasi itu? Karena beberapa yang tanya di sini, yang saya pantau tadi adalah sebagian besar itu mengalami demam. Nah, apa yang dilakukan orang tua untuk istilahnya menghadapi demamnya anak setelah vaksinasi? Apakah ya itu hal yang wajar atau perlu tindakan khusus, diberikan treatment tertentu yang bisa istilah biar nggak terlalu kasihan kepada anaknya, barangkali seperti itu. Oke, ya. Jadi efek vaksinasi ini ya dominannya sebenarnya adalah efek samping yang ringan yang biasa terjadi. Yang ringan itu apa? Misalnya kemerahan atau bengkak pada lokasi penyuntikan ya, atau mungkin anaknya merasa nyeri pada lokasi penyuntikan, mirip seperti kita ya. Kalau kita divaksin kan kita merasa pegel gitu ya. Nah, kadang-kadang itu ada juga demam. Kalau dari kepustakaan itu 1-10% anak yang divaksinasi itu bisa berpotensi demam. Tapi itu juga tergantung jenis vaksin ya. Ada juga vaksin yang risiko demamnya lebih tinggi, ada juga jenis vaksin yang risiko demamnya lebih rendah ya. Oke. Jadi kalau anak demam setelah vaksinasi, yang pertama perlu kita camkan adalah belum tentu juga itu semua karena vaksinasi ya. Bisa jadi ada koinfeksi. Misalnya memang sebelumnya anaknya itu sebenarnya agak-agak pilek gitu ya, divaksinasi terus kemudian baru muncul demamnya. Itu sebenarnya karena memang udah ada infeksi sebelumnya gitu. Ada beberapa kasus seperti itu ditemukan gitu kan. Atau mungkin memang pada saat dia vaksinasi ramai, kemudian akhirnya kena virus dan lain jadi demam. Bisa juga bukan karena vaksinasinya gitu ya. Bisa juga karena memang vaksinasinya gitu. Nah, apa yang dilakukan orang tua ya? Kalau efek sampingnya berupa kemerahan atau bengkak pada lokasi penyuntikan, itu bisa dilakukan kompres ya. Nah, kalau misalnya anaknya rewel banget ya, itu bisa diberi, misalnya nyeri banget, bisa diberikan obat-obat penghilang nyeri pada anak, misalnya paracetamol atau ibuprofen. Kalau anak yang mengalami demam, ada beberapa hal yang bisa dilakukan ya. Yang pertama adalah pemantauan suhu, kemudian anaknya diberikan minum yang banyak, karena kan cairan yang banyak itu cukup, yang cukup itu penting sekali ya.
Karena kalau anak demam itu penguapannya lebih banyak, otomatis asupan cairannya harus lebih banyak. Kalau enggak nanti dia dehidrasi, dehidrasi justru bikin demam lagi gitu ya. Jadi intake cairan yang cukup, kemudian dikompres dengan air hangat ya pada permukaan tubuhnya, misalnya pada kepala, lipat ketiak, lipat paha, badan ya. Itu bisa dilakukan kompres dengan air hangat ya. Dipakaikan pakaian yang tipis, yang nyaman bagi anak, dan suhu lingkungannya diatur, yaitu suhu normal saja, suhu kamar ya. Tidak terlalu panas maupun tidak terlalu dingin gitu. Itu hal-hal yang bisa dilakukan kalau anak mengalami demam setelah dia vaksinasi. Kalau demamnya itu tinggi dengan diberikan cara-cara tersebut tidak turun demamnya ya, itu bisa diberikan obat-obatan penurun demam pada anak, misalnya paracetamol ataupun ibuprofen, tapi tentunya harus sesuai dengan dosisnya, sesuai dengan berat badannya gitu ya. Jadi harus dilihat lagi kalau memberikan obat kepada anak itu harus sesuai dengan dosisnya agar tidak berlebihan, tidak juga kurang. Itu Nah, kurang lebih. pertanyaannya dok, toleransinya sampai berapa hari untuk menghadapi efek samping dari step vaksinasi? Oke, jadi ini pertanyaan tricky ya. Jadi dia bisa berbeda-beda antara satu dengan yang lain gitu ya. Benar. Dominasi dalam berapa hari biasanya resolve kalau misalnya efeknya vaksinasi. Tapi mungkin ada juga beberapa yang ternyata ada koinfeksi dan lain sehingga dia bisa menjadi lebih lama gitu. Tapi rata-rata sih kurang dari satu minggu atau beberapa hari sebenarnya ya untuk efek demam setelah vaksinasi ini gitu. Tapi tadi lagi-lagi pada satu anak dengan anak lain ini kondisinya bisa berbeda-beda karena kan respon tubuh antara satu anak dengan anak lain juga bisa berbeda-beda. Benar, benar, benar. Ini menarik dok. Beberapa apa yang disampaikan dokter itu langsung dikasih timbal balik ke ibu-ibu yang lainnya. Jadi barusan Ya, tadi dokter bilang soal paracetamol, ini langsung ada yang tanya mengenai pemberian paracetamol di profilaksis demam. ya Itu ada profilaksis itu kaitannya dengan pencegahan ya vaksinasi buat juga? yang belum tahu Ah, ya. Oke. Jadi ah, kalau pemberian paracetamol untuk profilaksis untuk saat ini belum direkomendasikan. Untuk hal ini memang saya sudah pernah searching juga ya. Maksudnya jurnal gitu yang mengatakan bahwa tidak direkomendasikan kecuali memang dia sudah terjadi demam gitu ya yang suhunya juga 38 derajat ke atas baru kita berikan paracetamol gitu. Tapi kalau misalnya belum demam maka tidak perlu diberikan gitu ya. Nah, ada penelitian yang mengungkapkan bahwa kalau misalnya kita langsung berikan paracetamol ya dengan dia sebelum terjadi demam itu dapat mengurangi efek imunogenitas dari vaksin tersebut gitu ya. Tapi memang ini penelitian masih lemah dikatakan memang membutuhkan penelitian lanjutan gitu ya. Oke lah kita nggak megang itu ya. Tapi yang jelas seperti ini ya. Untuk setiap obat yang kita berikan kepada anak itu harus memiliki indikasi ya. Karena apa? Obat itu dia pisau bermata dua ya. Di satu sisi dia bisa memberikan manfaat, di satu sisi kita harus ingat ada potensi efek samping ya. Jadi kalau selama dia nggak ada indikasi, jangan kita berikan gitu. Kecuali memang ada indikasi, kita berharap efek positifnya yang muncul seperti itu ya gitu. Jadi jangan sampai nggak ada indikasi, malah kita berikan, ternyata dosisnya kebanyakan atau salah, malah justru terjadi efek samping dari obat tersebut yang nggak kita harapkan ya. Jadi intinya seperti itu. Jangan berikan Oke, oke, oke. memang nggak ada indikasinya. Emang perlu hati-hati nggak sembarangan ngasih obat ke anak Betul. gitu tanpa resep dokter ya. Ya. Oke. Nyambung lagi ke vaksinasi nih dok. Beberapa sebetulnya tadi sudah sempat saya garis bawahi kalau soal suntik polio dan apa tadi ada PVC, ada PCV. Ya, ya. Eh, perlu diulang atau hanya sekali saja itu sebetulnya? Ya, Atau untuk IPV ya. satu di Ya, untuk IPV ya, rekomendasi terbaru ini minimal diberikan 2 kali ya pada anak, kurang dari 1 tahun Us. ya. Kalau Oke. PCV ini ada berapa kali? Jadi kalau diberikan sesuai dengan jadwalnya, itu diberikan pada usia 2, 4, dan 6 bulan. Kemudian kita ulang nanti pada usia 12 bulan untuk PCV ini ya. Itu dia kalau pemberian PCV. Nah, tapi memang pemberian PCV ini ya dia juga berbeda-beda. Kalau misalnya gini seperti kalau diberikan tepat waktu seperti itu. Tapi kalau misalnya ternyata terlambat diberikan, misalnya diberikan pada usia 7 bulan ya, itu ada teknik khususnya lagi untuk catch up-nya ya, yang sedikit lebih agak complicated. Artinya apa? Dia harus diberikan 2 kali, kemudian setelah setahun nanti baru diberikan 1 kali lagi seperti itu ya. Jadi PCV ini ya kalau tergantung dia usia berapa kita mulai berikan. Tapi kan kita berharap semuanya diberikan tepat waktu sesuai jadwal yaitu 2, 4, 6, kemudian nanti diulang lagi pada usia 12 bulan sampai 15 bulan. Oke. Bentar. Polio itu sama dengan IPV nggak sih dok? Suntik polio Ya, itu beda. jadi polio itu Beda kan? istilahnya tuh ada yang suntik itu IPV, ada juga yang diberikan minum atau oral itu namanya OPV. Oh, berarti sebetulnya oral polio vaksin ya,
Ya, sama betul. inseminisasi Ya, ya benar-benar. ya. Jadi sama aja Bun, kalau misalkan ada yang tanya IPV sama dengan suntik polio, ya cuman bedanya kalau yang suntik itu namanya IPV, kalau yang oral namanya OPV. Jadi tinggal beda istilah aja, tapi kalau fungsinya vaksinasinya adalah sama. Mm-mm. Bener kan dok? Ya, betul. Bener. Oke. Oh ya, kalau misalkan ada pertanyaan lagi silahkan disampaikan lewat kolom pertanyaan dengan penulisan tanda tanya di pojokan itu, Mams. Ya, Daripada nanti kalau misalkan ditulis di kolom live chat ini kadang-kadang kelewat kasihan. Terus, oke. Jadi tadi udah kita bahas sampai cara menghadapi efek samping setiap kali divaksinasi, kemudian beberapa em, yang belum tervaksinasi apa saja yang mau kita istilahnya mau kita pick up dari vaksin tersebut kira-kira apa saja. Nah, ini dok, kalau misalkan sekarang posisinya ini mungkin agak jauh juga sih. Sekarang posisinya dia telat vaksinasi, terus padahal udah harusnya 1 tahun nanti tanggal 28 April. Terus 9 bulan kemarin belum pas usia 9 tuh dia batuk pilek dan dia sekarang berpikir ibu kedai Zalfa ini berpikir baiknya bagaimana untuk menghadapi situasi ini karena kondisinya kayak begini. Adakah sesuatu yang mesti dilakukan oleh ibu ini, oke. dok? Ya, jadi cukup banyak nih sekarang nih pasien-pasien baru pada datang nih ya, karena pandemi udah mulai mereda, baru pada berani anak itu vaksinasi ya. Jadi sebenarnya prinsipnya Benar-benar. sama seperti tadi, bahwa vaksinasi ini ya, kalau misalnya terlambat, ada beberapa jenis vaksin yang masih bisa kita kejar, ada beberapa jenis vaksin yang sudah tidak bisa lagi kita kejar ya, tergantung jenis vaksin dan tergantung usia saat ini gitu ya. Nah, kita harus lihat dulu nih, anaknya yang belum divaksin, vaksin apa saja gitu ya. Nanti kita menentukan mana yang masih bisa dikejar, mana yang udah nggak bisa dikejar lagi ya. Nah, kemudian kalau pada kondisi pandemi ini ya, ada beberapa tips juga nih buat orang tua. Bagaimana sih tips untuk kita vaksin dengan cara aman gitu ya. Yang pertama adalah kita pilih fasilitas kesehatan yang memang menerapkan protokol kesehatan gitu ya, jadi kita aman. Kemudian kalau bisa lakukan reservasi ya lewat telepon atau lewat internet atau lewat WhatsApp gitu ya untuk menentukan apa jadwal dokter dan ketersediaan vaksin. Jangan sampai nih mam sudah bawa anaknya ya sampai ke sana ternyata vaksinnya kosong atau ternyata dokternya nggak praktek gitu ya. Jadi pastikan dulu ya. Jadi benar-benar datang ke sana memang kondisinya dokternya standby dan vaksinnya ada gitu ya. Kemudian selama berada di lingkungan fasilitas kesehatan baik rumah sakit, klinik ataupun tempat praktek ya, pastikan juga pilih jarak yang aman, yang sesuai gitu ya. Kalau misalnya terlalu ramai, kita pilih tempat lain yang tidak terlalu ramai gitu ya. Jangan memegang-megang ya, apalagi kan anak kecil ini suka nih megang-megang apa gitu yang di lingkungan fasilitas kesehatan, juga dilarang atau diarahkan anaknya agar tidak memegang hal yang tidak perlu dipegang di fasilitas kesehatan ya. Sampai di sana tetap selalu pakai masker, cuci tangan, jaga jarak itu penting. Dan setelah pulang vaksinasi segera ganti baju, pakaian dan langsung mandi ya. Jadi sebenarnya nggak perlu takut selama kita mengikuti protokol tersebut, insya Allah sih aman tetap dilakukan vaksinasi di era pandemi ini gitu, karena kan tujuan kita baik sebenarnya ya. Jadi kalau untuk tujuan-tujuan seperti vaksinasi, ke dokter, karena berobat anaknya itu tidak masalah, penting karena kita melakukan protokol kesehatan. Pastinya kan orang-orang di rumah sakit juga mereka mengerti protokol kesehatan gitu ya. Yang justru perlu hati-hati kalau kita membawa anak untuk rekreasi, katakanlah di tempat ramai, ke pasar dan lain, itu kan lebih beresiko sebenarnya gitu ya. Gitu. Jadi jangan sampai juga nih pada takut nih untuk divaksin ya ke rumah sakit, ke dokter dan lain. Tapi justru kalau ke bioskop, ke pasar, ke taman rekreasi yang banyak orang malah berani gitu. Jangan sampai ironi ya seperti ini gitu. Jadi diharapkan juga tetap ya membawa anak vaksinasi untuk melengkapi vaksinasi sesuai mungkin dengan jadwalnya. Jadi lebih baik dikomunikasikan dulu terhadap fasilitas kesehatan terkait, baik Ya, kalau misalkan punya dokter pribadi boleh langsung konsultasikan kepada dokter pribadinya. benar. Mantap banget. Oke dok. Ya, ini Kalau saya menyapa sekarang dulu ada beberapa boleh. orang tua pasien-pasien saya, ada juga beberapa pasien saya ini, ada Alma ya. Halo semuanya, Iya, selamat bergabung, semoga iya. bermanfaat ya. Amin. Kayak tadi ada yang nyapa juga di atas itu dok. Belum sempat disapa. Oke. Disebut juga pada absennya ya, pada banyak ya dari berbagai daerah ya, seneng banget. Oke. Lumayan. Pertanyaan selanjutnya dok, ini ada di sampai sekarang 11 bulan vaksinasi selalu di paha sebelah kanan. Itu apakah ada masalah atau memang satu konsisten satu tempat atau lebih baik berpindah tempat? Oke ya, jadi
sebenarnya patokannya adalah kalau dia kurang dari 1 tahun, kurang dari 2 tahun ya, vaksin pada anak itu dilakukan pada paha kalau vaksin suntik ya, kecuali vaksin BCG yang diberikan pada lengan kanan ya, atau vaksin rotavirus atau polio yang diberikan dari mulut ya. Tapi kalau anaknya di atas 2 tahun dan memerlukan vaksin suntik, maka diberikan vaksinnya di lengan gitu ya. Jadi sebenarnya nggak masalah juga ya, tapi kalau misalnya diberikan 2 vaksin sekaligus biasanya sih diselang, satu di kanan, satu di kiri gitu ya. Tapi kalau misalnya sebelumnya tuh vaksin di kanan gitu, berikutnya minta di kiri nggak masalah juga. Yang penting tempatnya adalah benar, yaitu kalau kurang dari 2 tahun itu, kalau yang suntik ya di intramuskular atau sukutan itu dilakukan di paha ya. Kalau misalnya di atas 2 tahun ya, kalau dia memerlukan suntik yang di intramuskular atau sukutan itu dilakukan di lengan. Pertimbangannya itu dari dokter sendiri atau kita sebagai orang tua bisa milih mau di mana? Ya, sebenarnya pertimbangannya gini, Duk. Mas, kalau misalnya 2 tahun itu kan rata-rata anak udah bisa jalan gitu ya. Jadi kalau misalnya vaksinnya di paha gitu ya, kadang-kadang tuh anaknya jadi kurang nyaman untuk jalan. Gitu. Karena kayak kita kan kalau misalnya divaksin pegel gitu ya, dia juga pahanya pegel. Benar. Makanya itulah alasan kenapa pada di atas 2 tahun itu diberikan suntiknya di lengan. Kenapa nggak pada bayi disuntik di lengan? Karena memang otot lengan ini kan lebih kecil dibandingkan dengan otot paha ya. Kalau pada anak di bawah 2 tahun ya otot lengannya masih terlalu kecil gitu untuk diberikan di lengan. Sebenarnya pertimbangannya lebih ke arah situ sih, tapi sebenarnya bukan ada sesuatu patokan yang lain. Iya. Ya. Jadi Mams, dari Bantar Kaum hadir sama beberapa pertanyaan terakhir. Oke. Boleh. Ini kita masih ada beberapa pertanyaan, tapi sebentar. Ada yang dari YouTube kita, Dok. Ya, boleh dari YouTube. Jadi anak saya usianya 2 tahun, kemudian jadwal imunisasinya adalah MMR, hepatitis A dan tifoid, namun pandemi tidak berani ke rumah sakit. Apakah masih bisa mendapatkan imunisasi tersebut di usia 3 tahun? Ya, di 3 tahun kalau tifoid belum diberikan masih bisa diberikan, karena tifoid itu diulang setiap 3 tahun sebenarnya ya. Hepatitis A juga masih bisa diberikan ya, tapi kita lihat dulu jadwalnya sebelumnya bagaimana. Karena kan antara pemberian pertama dengan pemberian kedua itu rata-rata adalah sekitar 6 bulan sampai 12 bulan ya. Kalau belum pernah diberikan sama sekali, maka bisa diberikan dosis 1 yaitu pada usia 3 tahun, kemudian 6 bulan lagi nanti ada dosis ulangannya ya. Satu lagi apa MR ya, MR juga masih bisa diberikan. Kalau dia sekarang 3 tahun ya, dan nanti akan ada ulangannya juga pada usia 5 sampai 7 tahun. Siap. Nah, kalau kewajiban vaksin itu maksimal sampai usia berapa, Dok? Oke, kalau misalnya pada anak itu vaksin wajib sampai usia 18 tahun ya. Jadi 18 tahun. Vaksin influenza itu yang perlu diulang setiap tahun ya. Karena apa? Karena strain influenza ini berbeda-beda antara tahun dengan tahun lain. Jadi setiap tahun itu ada perbaruan vaksin influenza ya, disesuaikan dengan kondisi strain influenza saat itu ya. Jadi influenza diberikan setiap tahun. Tifoid itu diberikan setiap 3 tahun sekali ya. Pada anak remaja juga. Halo, maaf. Ini di telepon nih, ada pasien nih. Siap. Sebenarnya masih ada satu pertanyaan, cuman nggak masalah. Terima kasih waktunya, Dokter. Kalau misalkan ada di pesan-pesan yang paling penting untuk diketahui sama Mams di sini apa, Dok? Untuk terkait vaksinasi. Ya, kita berupaya vaksinasi itu dilakukan secepat mungkin sesuai jadwalnya. Tapi kalau ternyata terlambat karena kondisi pandemi kemarin, itu jangan khawatir. Ada beberapa jenis vaksin yang masih bisa dikejar, gitu ya. Jadi tetap ke dokter, kita kejar, kita lihat dulu vaksinasi apa yang masih bisa dikejar sehingga kondisi vaksinnya bisa optimal gitu. Target kita adalah jangan sampai angka cakupan vaksinasi anak di Indonesia itu rendah ya karena kondisi pandemi gitu. Karena vaksin ini sudah terbukti di Indonesia dan seluruh dunia dapat mencegah kematian dan kecacatan pada anak dari akibat komplikasi berbagai penyakit-penyakit yang dapat di-cover oleh vaksinasi tersebut. Siap. Terima kasih Bang Andres. Kita masih ada banyak hal yang pengen saya bahas juga bareng dokter ini, tapi berhubung waktu kita sampaikan banyak terima kasih, dan Mams yang sudah bergabung juga kami sampaikan terima kasih, baik dokternya, pasien dari Dr. Reza, dan jangan lupa follow Instagramnya Dr. Reza Falevi di @Dr.Reza-Falevi. Jangan lupa juga nanti kita akan ada webinar ya mengenai benar pada anak ya. Benar banget. Pantau terus postingannya dipantau terus di Dunia Parenting, dan kita bakal share juga di grup WhatsApp kita. Dokter, sekali lagi terima kasih atas waktunya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.